Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Aftadiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadatun Nisa, NIM 1810123220041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Agil Arif, NIM 1810 1233 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 1810 1233 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda Prestiadiska dengan NIM 1810 1233 2005. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang teknik dan proses supervisi, bimbingan, dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi, bimbingan, dan konseling. Jadi, supervisi, bimbingan, dan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan menuntun pertumbuhan petugas bimbingan konseling atau konselor secara berkesinambungan baik secara individual maupun kelompok, agar memahami dan lebih cepat dalam bertindak secara efektif pada proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, sehingga mampu mendorong pertumbuhan tiap siswa atau konseli secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat demokratis. Sekian materi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik supervisi dalam bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan supervisi dapat dilakukan melalui berbagai proses pemecahan masalah, pengajaran untuk mengubah proses belajar mengajar menjadi kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya tentu saja menggunakan teknik-teknik supervisi yang merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Maka dari itu, Ngalim Purwanto mengemukakan tentang berbagai teknik dalam supervisi pendidikan, diantaranya adalah teknik perseorangan dan teknik kelompok. Nah, teknik perseorangan atau bisa kita kenal dengan teknik individu. Ini seperti kayak kunjungan kelas, observasi kelas, dan percakapan pribadi. Sedangkan teknik kelompok itu meliputi orientasi bagi guru-guru baru, rapat guru, studi kelompok antar guru, tukar-menukar pengalaman lokarya, dan diskusi seminar. Nah, sedangkan menurut konvensi nasional dan Kongres APKIN untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan supervisi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, maka supervisi bimbingan konseling perlu memilih teknik-teknik khusus seperti kunjungan dan observasi kelas, individual conference, saling berkunjung, penilaian diri sendiri, buletin kesupervisian, bacaan profesional dan karya tulis profesional, rapat petugas BK atau konselor, panitia, demonstrasi pelaksanaan layanan bimbingan konseling, lokarya, kunjungan, diskusi panel, in-service training, dan yang terakhir ada organisasi profesi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi layanan BK. Adapun tujuan supervisi layanan BK yaitu ada 3. Yang pertama, tujuannya untuk mengendalikan suatu kualitas. Yang kedua, untuk mengembangkan profesionalisme petugas BK atau konselor. Yang ketiga, untuk memotivasi petugas BK atau konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam BK. Ya, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini proses supervisi BK ada 3. Yang pertama, the relationship, konsep dasar dari hubungan supervisi yang sebenarnya, atau lawan kata dari tidak sebenarnya. Nah, jadi adalah konsep kondisi Rogerian
meliputi empati, kehangatan, keramahan, dan tidak berpura-pura, penghargaan tanpa syarat, termasuk juga variabel seperti keterampilan dan kualitas pribadi superior dan supervisi menyingkapan diri, kepercayaan. Yang kedua ada working alliance contract. Nah, jadi aliansi kerja ini membuat kontrak sasaran dan menyusun tugas. Jadi kontrak supervisi antara kedua peserta untuk memberikan supervisi dan mendapatkan supervisi yang harus ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan, respek ikatan dan hubungan. Dari awal kontrak ini harus dirinci dan jelas dan mendapatkan feedback dari kedua belah pihak, di mana superior sebagai seorang ahli harus bertanggung jawab terhadap proses serta hasil akhir dan supervisi. Yang ketiga, transference and counter transfer. Jadi di sini suatu derajat distorsi dan bias di dalam intervensi sebagai dampak dari proses pemindahan. Nah, jadi situasi dapat menjadi lebih rumit lagi sebagai hasil dari proses paralel di mana supervisi secara simultan berposisi sebagai konselor dan supervisi. Proses pemindahan merupakan proses di mana supervisor mengajarkan atau mentransfer keterampilan yang dimiliki kepada supervisi. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah segenap usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pelajaran. Nah, supervisi, bimbingan, dan konseling ini ialah upaya untuk mendorong atau menuntun pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling secara berkesinambungan, sehingga dalam prinsip yang ada pada supervisi antara lain supervis harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis, berkesinambungan, demokratis, dan supervisi harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Dalam bidang supervisi, layanan bimbingan konseling, kepala sekolah memiliki tugas serta tanggung jawab dalam memajukan serta meningkatkan profesional konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Supervisor bisa dilakukan dengan menggunakan teknik individual ataupun kelompok.